Putra ini luar biasa. Pada saat ini, apa yang Penatua Tianmang tidak tahu adalah bahwa saat kekuatan Qin Chen meledak ke dalam tubuhnya, Qin Chen diam-diam menggunakan kekuatan darah raja kegelapan di tubuhnya. Tidak ada kekuatan kegelapan di tubuh Tetua Tianmang. Jika Penatua Tianmang memiliki kekuatan kegelapan di tubuhnya, tidak mungkin untuk tidak merasakannya dengan kekuatan darah raja kegelapan Qin Chen. Tentu saja, Qin Chen tidak berani terlalu mencolok, karena dia hanya tahu bahwa wakil kepala aula di ranah rahasia markas besar Tiangong pasti sedang menatapnya saat ini. Begitu lawan merasakan kekuatan darah raja kegelapan, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Qin Chen melepaskan kekuatan darah raja kegelapan hanya sesaat. Tapi ini sudah cukup. Probabilitas bahwa Penatua Tianmang adalah mata-mata ras iblis langsung turun menjadi kurang dari 20%. Qin Chen memberi label pada pihak lain. Selama dia mencapai level Earth Zone, Qin Chen tidak percaya bahwa lawannya tidak akan dihadiahi kekuatan kegelapan setelah berlindung di klan iblis. Bahkan Penatua Gusu memiliki kekuatan kegelapan di tubuhnya. Ini juga menunjukkan bahwa Tianmang yang lebih tua tanpa kekuatan kegelapan kemungkinan mata-mata telah dikurangi ke tingkat yang sangat rendah. Di atas ring, Qin Chen berteriak dengan dingin, dan kekuatan kekacauan di tubuhnya langsung mencapai situasi yang mengerikan. Kekuatan dominan Qin Chen mengamuk bahkan lebih keras, memegang palu perang yang dipegang oleh Tetua Tianmang di tangannya, seolah-olah gunung suci kuno menindas, menekan ruang dan waktu ini. Bang! Tianmang yang lebih tua terbang keluar dalam sekejap, dan darah lainnya menyembur keluar. Dia berlutut dengan satu kaki karena malu, tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang mulia hampir hilang. Qin Chen Seng. Di atas ring, Penatua Tianmang menatap Qin Chen dengan kaget, dengan kehilangan aura di matanya. Aturan yang mendominasi adalah akar dari harga dirinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mau tidak mau akan ditekan oleh Qin Chen sebagai gantinya. Dia dikalahkan, dan dia yakin. Anda melakukannya. Penatua Tianmang berkata kepada Qin Chen dengan suara yang dalam, tampak seperti menunggu kematian di rumah. Dia dikalahkan dan tentu saja harus menanggung akibatnya. Mundur, Qin Chen berkata dengan ringan. Penatua Tianmang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan heran. Akhir tragis Penatua Long Yuan telah membuatnya berencana untuk menanggung pukulan setelah dia ditekan dan dikalahkan oleh Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan melepaskannya. Dia terkejut. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melawanku? Kata Qin Chen menatapnya dengan ringan. Kamu memang cukup kuat, kamu belum cukup berubah. Kamu baru saja melewati kegagalan, pikirkanlah. Qin Chen berkata dengan santai. Terima kasih, Wakil Hall Master Qin. Kata Penatua Tianmang mengguncang tubuhnya, berpikir, tetapi dia tidak berani tinggal, membungkukkan tangannya kepada Qin Chen dengan hormat, dan kemudian dengan cepat meninggalkan arena itu. Di luar ring, tetua yang lain melihat Elder Tianmang yang mundur semua tak percaya. Apakah Qin Chen mengubah emosinya? Bagaimana Penatua Tianmang bisa keluar dengan selamat? Di aula pertemuan, pengrajin kuno Tianzun tersenyum dan berkata, tampaknya Qin Chen masih sedikit terukur. Orang-orang lainnya bertanya kepada Tianzun dan yang lainnya, mata mereka tidak yakin, tetapi ekspresi mereka sangat lega. 11 tetua yang tersisa, datang satu persatu. Saya, seseorang wakil Hall Master Qin, tidak ingin orang lain mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai wakil kepala aula yang menipu dan menyumbangkan poin. Jika mereka memberitahu Anda, mereka tentu saja tidak konyol. Mungkin, kamu benar. Saya adalah wakil kepala balai, sangat tidak puas, tetapi Anda adalah Anda, dan saya adalah saya. Tujuan saya adalah agar orang tidak menyinggung perasaan saya. Saya tidak menyinggung orang, dan jika orang menyinggung saya, maka saya akan mengembalikan ke mereka 100 kali. Selanjutnya, siapa itu? Tepat ketika semua orang mengira Qin Chen akan mengakhiri tantangan, mereka mendengar Qin Chen berbisik lagi kepada para tetua yang tersisa.
Dengan preseden Penatua Tianman di depan, ekspresi dari 11 penatua yang tersisa segera mereda. Mereka saling memandang, dan salah satu tetua berjanggut bergegas kering dan berkata dengan keras, "Karena wakil aula, Tuan Qin berbicara, jadi saya akan menjadi yang berikutnya." Begitu sesepuh ini muncul, aura yang menakutkan juga meledak. "Haha, mari kita mulai dari sana, akhiri lebih awal, dan aku akan segera merasa nyaman." Qin Chen berkata dengan ringan. Ekspresi tetua itu biru dan putih, tapi dia juga tahu kekuatan Qin Chen luar biasa, jadi dia tidak berani ceroboh. Dengan tangisan yang menusuk, nafas yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit, dan seluruh ruang bergetar. Mata Qin Chen cerah dan meledak, dan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan serangkaian aura pedang yang menakutkan bertahan, dan dia menampilkan 6 seni pedang reinkarnasi dari paviliun pedang Tongtian. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan panik, dan kemudian memadat menjadi aura pedang besar di tangan Qin Chen. Aura pedang melonjak dan menebas tetua berjanggut, disertai dengan minuman tajam dan kejutan batal. Hanya beberapa detik kemudian, setelah puluhan pertarungan, tetua ini benar-benar ditekan oleh Qin Chen. Aura pedangnya menembus tubuhnya, dan dia hampir menusukkan pedangnya. Terlalu kuat, tubuh tetua Hukaku, dan dia merasakan aura pedang yang bisa menembusnya kapan saja, kaget dan tidak bisa dipercaya. Dia tidak ingin percaya bahwa dia akan kalah dari Qin Chen dengan mudah. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jika Qin Chen tidak meninggalkan tangannya, energi pedang lawan akan menembus tubuhnya sejak lama. "Turun," kata Qin Chen menyingkirkan energi pedangnya dan berkata dengan ringan. Satu lagi tanpa kekuatan kegelapan di tubuhnya. Qin Chen diam-diam berkata di dalam hatinya. Tujuan sebelumnya untuk membangun kekuasaan telah tercapai, dan tujuannya untuk terus menantang para tetua itu bukan lagi untuk membangun kekuasaan, tetapi untuk memahami kekuatan kegelapan pada orang-orang ini. Ini adalah cara termudah bagi Qin Chen untuk membedakan mata-mata di alam rahasia markas besar Tiangong. Mata-mata iblis ini tidak tahu bahwa Qin Chen memiliki darah raja kegelapan di tubuhnya. Selama dia melawannya dan membiarkan kekuatan Qin Chen meledak ke dalam tubuh mereka, tidak peduli seberapa dalam atau kuat mereka menyembunyikan kekuatan kegelapan, mereka tidak bisa bersembunyi. Melewati persepsi Qin Chen, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh pekerja Dewa Tianzuo, Tianzun. Ini adalah kemampuan unik Qin Chen. Terima kasih atas belas kasihan Anda, penjabat wakil Master Aula Qin. Kata penatua ini dengan gemetar mundur dengan hormat. Kemudian, tetua keempat muncul. Tetua kelima, tetua keenam. Hanya dalam setengah jam, 12 tetua yang tersisa yang sebelumnya bertaruh dengan Qin Chen dikalahkan oleh Qin Chen, dan tidak ada dari mereka yang menang. Beberapa dari mereka dikalahkan dengan beberapa gerakan, dan beberapa bertahan lebih lama, tetapi hasilnya sama, yang mengejutkan banyak tetua di lapangan. Setelah pertempuran ini, semua tetua sadar. Mengapa Qin Chen bisa menjadi wakil kepala istana? Meskipun dia bukan penguasa surgawi sekarang, atau bukan seorang Tianzun, tetapi dengan bakat Qin Chen, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan 100.000 tahun kemudian, kemungkinan menjadi Tianzun jauh lebih tinggi daripada para tetua mereka. Terutama Qin Chen tidak memukul salah satu dari 12 tetua berikutnya, dan bahkan memberi mereka beberapa petunjuk dalam beberapa aspek, yang memungkinkan mereka mendapatkan banyak keuntungan dan mendapat dukungan dari banyak tetua. Awalnya, semua tetua yang hadir sangat tidak puas dengan Qin Chen, dan mereka semua marah. Tetapi setelah 1 jam ini, setengah dari mereka telah mengubah sikap mereka terhadap Qin Chen. Meskipun sebagian besar tetua yang tersisa masih tidak puas dengan Qin Chen menjadi wakil kepala aula, permusuhan tidak begitu dalam lagi. Mata Qin Chen berkedip saat dia melihat ke-13 tetua yang kalah. Selain 3 mata-mata iblis yang dia kenal sejak lama, seperti tetua Long Yuan, selama pertempuran, dia memutuskan bahwa seorang tetua adalah mata-mata karena dia merasakan kekuatan kegelapan dari tubuh lawan.
Metode ini sangat efektif. Hati Qin Chen bergerak. Pada awalnya, dia masih mengalami sakit kepala. Metode apa yang harus dia gunakan untuk mengetahui mata-mata satu persatu dalam Tiangong? Dia tidak dapat memikirkan tantangan ini, tetapi itu membuatnya mendapatkan keuntungan. Metode ini layak. Qin Chen datang ke pilar batu pengawasan di depan ring, memasukkan token identitasnya, dan tiba-tiba, 13 juta poin kontribusi memasuki token identitasnya. Ini membuat mata banyak tetua di sekitarnya menjadi merah. 13 juta poin kontribusi ini terlalu mudah diperoleh. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja sangat keras untuk memurnikan harta Zun menggunakan bahan yang diberikan oleh pekerjaan surga untuk mendapatkan hadiah 20.000 atau 30.000 poin kontribusi, dan hanya memurnikan harta level penguasa bumi bisa mendapatkan 2 atau 3 juta poin kontribusi. Poin kontribusi yang dikumpulkan oleh banyak tetua sepanjang hidup mereka hanya beberapa juta, lagi pula, mereka juga memiliki berbagai poin konsumsi. Tapi siapa sangka Qin Chen langsung mendapatkan 13 juta poin kontribusi saat dia muncul. Ini hampir dapat memilih beberapa harta Tianzun yang rusak. Bahkan pengrajin kuno Tianzun dan wakil ketua aula lainnya di aula diskusi juga terlihat aneh dan sedikit iri. 13 juta poin kontribusi, sebagai ganti wakil ketua aula mereka, saya khawatir butuh waktu lama untuk mendapatkannya. Hehe, 13 juta poin kontribusi, mereka semua mengatakan sangat sulit mendapatkan poin kontribusi dalam Tiangong ini, sekarang sepertinya mudah. Kata Qin Chen tersenyum. Ini membuat banyak penatua terdiam. Qin Chen, melihat pertempuran telah berakhir, Jin Yan melangkah maju satu demi satu. Pejabat wakil ketua aula telah berubah pikiran sekarang. Qin Chen berjalan keluar dari ruang arena, mencegah Dewa Cemerlang datang, dan tiba-tiba tersenyum pada banyak tetua di lapangan. Semua tetua di dunia rahasia kantor pusat, siapapun yang ingin menerima apapun yang bertindak wakil kepala aula menunjuk, dapat mengirimi saya undangan tantangan langsung melalui markas Tiangong. Ketika kata itu jatuh, semua penonton gempar. Apalagi yang ingin dilakukan Qin Chen. Tantangan lagi. Gumam banyak orang terkejut, melihat Qin Chen satu persatu, tidak memahami pikiran Qin Chen. Karena, Qin Chen telah menyatakan dengan jelas sebelumnya, bahwa itu sudah ketinggalan zaman, dan jika Anda ingin menantang, Anda harus bertaruh sebelumnya, jika tidak, Anda tidak akan menerima tantangan apapun nanti. Dia juga mengatakan bahwa dia kekurangan waktu dan tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Berapa lama ini telah berlalu? Apakah ini berubah pikiran? Qin Chen, apa yang kamu pikirkan? Bisik Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang juga terkejut saat ini, buru-buru melangkah maju, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Menghadapi keraguan semua orang, Qin Chen segera berkata, "Ahem, kamu tidak perlu bersemangat." Alasan mengapa wakil aula ini berubah pikiran sebenarnya untuk pengembangan Tiangong saya ke depan. Saya bermain melawan para tetua sebelumnya. Saya telah memperhatikan bahwa semua penatua yang hadir di sini memiliki pencapaian luar biasa dalam setiap alat pemurnian. Namun, setelah penelitian dan pemahaman yang cermat oleh wakil kepala aula ini, Anda semua tampaknya telah memasuki beberapa kesalahpahaman dalam perjalanan ke sekte, yang mengarah pada diri Anda sendiri. Kekuatannya tidak begitu luar biasa. Memang benar murid Tiangong saya berbeda dari ras lain, dan berbeda dari kekuatan ras manusia lainnya. Hanya perlu satu hati untuk menyempurnakan senjatanya. Cara seni bela diri hanya dapat dianggap sebagai detailnya. Namun, saat alam semesta benar-benar dalam bahaya, saat 10.000 ras berperang, yang lain tidak akan peduli jika Anda peduli. Seorang pengrajin atau bukan, mereka hanya akan menyerangmu dengan lebih ganas. Kata Qin Chen menghela nafas, dengan tatapan tertekan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan level pertarungan para tetua telah menjadi salah satu tugas paling mendesak dalam Tiangong saya. Tentu saja, mengingat Master Tianzun dari Shen Gong terlalu sibuk, dan wakil ketua aula perlu duduk untuk pemurnian,
dan tidak ada banyak waktu, maka saya, Wakil Ketua, dengan enggan akan memimpin dan memberikan beberapa kontribusi, dan saya bersedia menerima undangan Anda. Berjuang, untuk memecahkan kebingungan dalam pertempuran untukmu. Kata Qin Chen adil dan menakjubkan, seolah-olah dia memikirkan semua orang yang hadir, tanpa keegoisan. Namun, ketika dia mengatakan ini lagi, dia sering melihat token identitas di tangannya. Ini membuat banyak orang terlihat aneh, satu persatu menjadi sangat aneh. Pejabat Wakil Hall Master Qin, saya tidak tahu apa yang Anda katakan tentang pertarungan, apakah kami perlu menyumbangkan poin? Kata seorang tetua bertanya saat ini. Ahem, ini tentu saja diperlukan. Lagi pula, Wakil Ketua Aula sangat keras untuk memberimu nasihat dan tidak bisa melakukannya dengan sia-sia bukan? Jawab Qin Chen tersenyum. Pejabat Wakil Hall Master Qin, selamat tinggal. Kata banyak tetua berbalik dan pergi, terlalu malas untuk tinggal di sini. Ini benar-benar mesin ATM bagi Qin Chen di tempat. Melihat kemarahan banyak tetua di lapangan, mereka menoleh dan pergi, Qin Chen terdiam. Sejujurnya, dia memang memiliki tujuan untuk mendapatkan poin kontribusi, namun lebih sering, dia masih menggunakan cara ini untuk mengetahui mata-mata di ranah rahasia markas kerja. Kalian yang lebih tua tinggal di sini. Kata Qin Chen segera. Banyak penatua berhenti setelah mendengar kata-kata itu, dan semua menoleh dan melihat ke atas, ingin melihat apa yang dikatakan Qin Chen. Ahem, semuanya, kupikir kalian salah paham. Jika Anda ingin membuat janji dengan Wakil Ketua Aula, Anda benar-benar perlu menyumbangkan poin. Namun, ini benar-benar Wakil Ketua Aula yang ingin mengarahkanmu. Mendengar itu, banyak tetua terus berbalik.